Baik adik-adik yang saya sayangi, langsung saja ya, waktu kita udah banyak. Oke, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya ya, kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada agenda 2, nilai-nilai dasar PNS ya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, adik-adik yang saya sayangi, kemarin kita sudah coba ya mengupas pendalaman, penguatan untuk penugasan-penugasan saat asinkronus dari mulai role model, kemudian benchmarking, dan juga learning journal. Nah, hari ini kita akan mengawali dengan learning journal terlebih dahulu sebelum nanti saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan matriks rancangan ya, karena ini bekal adik-adik untuk nanti menyusun rancangan aktualisasi. Kita nanti akan lebih banyak diskusi di sana. Untuk yang pertama, learning journal yang akan kita presentasikan di pagi hari ini, yang tugas terakhir ya, yang dalam bentuk teks bukan record MP3, yang dalam bentuk teks satu dua orang saja mewakili. Setelah itu kita akan membahas matriks rancangan, matriks kegiatan ya di agenda 2 ini. Baik, seperti biasa kita akan coba dengan ini. Saya hilang kemarin. Sebenarnya kemarin kalau laptopnya tidak berasap ya adik-adik ya, kemarin berasap terus mati is dead, akhirnya saya harus mulai ulang ya. Ya, tadi kita pagi belum ada yang memimpin untuk ini ya, untuk peregangan dari kelompok. Bentar, kemarin yang belum dapat ini 3A sudah, 1B sudah. Kemudian nanti hari ini yang bertugas untuk presentasi dari kelompok 2A dan 4B ya. Untuk matriknya, nanti adik-adik silakan disiapkan ya perwakilan dari 2A dan 4B, karena untuk matrik itu kan tugas individu ya, tugas individu. Sekarang untuk yang learning journal terlebih dahulu, boleh deh siapa saja yang mewakili adik-adik daripada kelamaan ya. Dari kelompok 2A juga boleh. Nomor absen 11 sampai nomor absen 20. Siapa yang mewakili? Ya, individu ini yang materi tugas individu itu ya, Bu? Ya, ini siapa? Mbak Farika. Oh, ini udah ada deh, Mbak. Ini kemarin yang tugas-tugas individu yang belum presentasi ada. Ini boleh saya saya share screen dulu. Ini kemarin sisanya yang apa namanya, sebagian kan sudah presentasi ya, yang untuk individu ya. Nomor absen 27.
Siapa nomor absen 27? Boleh silahkan share screen. 27, are you ready? Kalau Mbak Farika itu nomor absen berapa? Ya Allah. 42 Nomor absen angkatannya ya. 37. 42 angkatannya ya adik-adik ya. Oke, silakan yang nomor 27. Sesuai kelompok aja toh Bu, 1, 2 itu kan ada 10. 10 kelompok 2. Berarti di kelompok 3 Bu. Angkatan 2, nomor absen 27. Iya, Di kelompok 3. 27 Iya. ada Mbak Ratna Mbak Ratna. Sulistiawati. Enggak, Lagi, maksudnya tidak. Ini tadi nomor absen 27. Kan ada yang nomor absen 27 siapa? Iya, Bu Ratna Bu, tapi Iya itu. lagi mati listrik. Oh, lah itu dia maksudnya. Kalau ada reason tertentu kan kita tahu ya. Lagi mati listrik. Lagi mati listrik itu bukan berarti tidak ikut Zoom kan? Bilangnya terpental ini Bu. Oh, nah kalau seperti itu kan kita bisa undi lagi. Ya Bu, maaf Bu, ini baru Ya, baru WA Bu, baru masuk. oke, baik. Kita coba lagi ya. Makanya kok nggak ada muncul-muncul gitu. Karena ini kan sebagian sudah keluar kemarin ya, adik-adik ya. Oke, berikutnya 34. Nah, ini kan 35 juga udah kemarin giliran. Ini jadi yang belum giliran, supaya yang belum dapat giliran yang kemarin sekarang. Silakan nomor 34 ada, atau mati listrik juga. Mohon izin Bu, yang dipresentasikan yang metrik berarti ya Bu? Bukan, ini yang learning journal. Learning journal hari ke, sebentar, hari ke berapa itu? Learning journal yang 5, 5, Bu. ya. Yang dalam bentuk teks ya, bukan dalam bentuk record. Sudah dibikin kan adik-adik? Sudah belum? Kayaknya itu tugas buat hari ini, Bu. Yang itu, Bu. Oke, baik. Oh, yang Kemarin terakhir Yang itu metrik. metrik, Bu. Terakhir itu. oh iya Metrik. iya ya. Kalau begitu nomor 34 yang learning journal kedua ya. Oh iya, baik Benar. Ibu. Ya, learning journal yang kedua ya Mas ya. Kan kita kemarin baru yang learning journal yang pertama ya dari MOOC sampai pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita yang learning journal kedua ya. Silakan siapa? 34. Jangan lupa share sound-nya ya pas saat mau share. Baik Ibu, ini proses share screen Bu. Oke. Bu, learning journal kedua ini yang rekaman itu ya Bu ya. Yes, betul. Yang MP3 ya. Oh, yang kemarin itu hanya beberapa ada ya Bu berarti ya. Iya, yang gimana Mas? Kemarin itu kan juga ada presentasi terkait learning journal yang Oh, itu rekaman, betul. hanya Tapi itu beberapa. yang tugas pertama ya. Learning journal Hmm, yang pertama, ini learning journal tugas yang kedua. Kan ada 2 kali yang oke, baik. record. Ya, oke. Izin, nama saya Surya Cahya Nugraha, merupakan anggota pelatihan dasar dari kelompok 42. Saya akan menceritakan pengalaman saya belajar
asinkronus di agenda 2 latsar mengenai nilai-nilai dasar PNS dan core values berakhlak. Di hari pertama kemarin kami dari kelompok 4B berdiskusi di WA Group untuk menyelesaikan salah satu tugas kami. Kami berdiskusi mengenai tokoh mana yang akan dipilih menjadi role model kami. Ada yang berpendapat Gus Dur, ada yang berpendapat Sultan Hamengkubuwono, ada juga yang berpendapat Soekarno. Kami berdiskusi, memilih, dan pada akhirnya sepakat kami memilih Gus Dur sebagai role model core values berakhlak dari kelompok kami. Selanjutnya di hari yang kedua kelompok kami berdiskusi mengenai benchmarking yang akan kita pilih, dan kemudian sepakat kami memilih PT Kereta Api Indonesia. Kenapa kami memilih PT KAI sebagai benchmarking? Karena perusahaan BUMN tersebut telah menerapkan nilai-nilai core value berakhlak. Kami membagi beberapa tugas kelompok tersebut, membagikan kepada anggota kelompok untuk mengerjakan tugas sesuai bagiannya masing-masing. Selain itu, saya juga mempelajari beberapa materi bahan, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian pengalaman saya belajar asinkronus pada latsar kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Surya mengalami kesulitan nggak dalam tugas kelompok dengan teman-temannya kemarin mengerjakan video itu, baik role model maupun tugas benchmarking? Alhamdulillah kalau dari saya sendiri tidak mengalami kesulitan, Bu. Kami berdiskusi terus sepakat juga dengan hasil diskusi kami, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat tentunya dari kelompok kami, Bu, tapi pada akhirnya kami sepakat untuk memilih tema mengenai role model dan benchmarking dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Komunikasinya lewat apa, Mas? Untuk komunikasinya kemarin lewat WA Group, Bu. Untuk yang agenda yang kedua, untuk agenda yang pertama kami itu diskusi lewat Zoom. Tapi untuk yang agenda yang kedua kami ada WA Group, kami diskusi di WA Group. Yang lewat Zoom itu ada punya akun atau yang free? Yang free, Bu. Nah, berarti terbatas ya. Terbatas waktunya, benar-benar, Bu. Oke, baik. Baik adik-adik, ya syukurnya kelompok kita tetap ya sama ya untuk tugas kelompok kecilnya ya, yang 5 orang itu ya. Baik, saya ingin melihat satu lagi ya. Tadi Mas Surya sudah menceritakan bagaimana pengalaman belajarnya untuk mengerjakan tugas-tugas secara kelompok ya adik-adik ya. Oke, kita coba lihat satu lagi ya. Nomor absen 23, silakan. Saya mempersiapkan recordnya. Baik Bu, sebentar Bu. Ini siapa? Mbak Nad? Ya Bu, saya Bu.
Oh, 42 3 3 itu kelompok 42 angkatannya ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila, peserta Latsar Angkatan 42 Kelompok 3. Saya akan berbagi pengalaman belajar mulai dari pembelajaran asinkronus sampai dengan agenda 2 yang saat ini masih berjalan. Pembelajaran asinkronus mulai dari materi terkait dengan bela negara dan nilai-nilai dasar ASN. Masing-masing materi beroleh tugas baik secara individu maupun kelompok. Mulai dari materi bela negara, kita diminta untuk menemukan isu di satuan kerja masing-masing. Kemudian nantinya akan dianalisis dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan, serta USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Untuk kedepannya, hal itu akan menjadi rencana aktualisasi pada tugas Latsar kami. Kemudian untuk tugas kelompok ialah membuat video visualisasi bangsa terkait dengan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Untuk agenda 2 terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, kami memperoleh materi terkait core value, nilai berakhlak yang menjadi pedoman seorang ASN. Tugas individunya ialah kita memberikan cerita pengalaman secara singkat setelah mengikuti pembelajaran mandiri sampai dengan sinkronus di agenda 2 hari pertama. Tugas kelompok yang kami peroleh berkaitan dengan video role model Indonesia yang sesuai dengan core value berakhlak, dan kami memilih Buya Hamka untuk kita deskripsikan dalam tugas kelompok ini. Karena Buya Hamka dengan perjuangan, dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh beliau layak untuk menjadi contoh dan dikenang oleh bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama atau tidak pengalaman belajar Mbak Nadia sama Mas Surya tadi? Pasti adik-adik akan memiliki perspektif yang berbeda-beda ya tentang pengalaman learning journalnya ya, apa yang adik-adik peroleh ya dari tahapan-tahapan yang sudah diikuti ya. Kalau yang pertama kemarin kita cerita dari mulai pembelajaran MOOC. Bagaimana adik-adik pada saat MOOC itu harus belajar secara self learning ya, belajar mandiri, akses materi sendiri, kemudian mempelajari sendiri, mengikuti tesnya seperti itu ya. Nah, ini biasanya kalau termanage dengan baik, insya Allah kita bisa ya mengadopsi, mengcover seluruh materi yang ada. Nah, maka penguatan untuk adik-adik pada saat MOOC kemarin itu diperkuat dengan sekarang ya, pembelajaran secara e-learning ya. Ada tatap mukanya walaupun secara daring ya, adik-adik ya. Kalau dulu kita masih kalau tidak mengikuti anggaran efisiensi pada saat klasikal kita masih ada penguatan lagi ya adik-adik yang secara tatap muka langsung ya seluruh agenda, agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Namun sekarang untuk efisiensi ya masa efisiensi sekarang ini untuk klasikal hanya ada penguatan di agenda 1 sehingga untuk agenda 2 dan agenda 3 pembelajaran secara e-learning JP-nya ditambah ya adik-adik ya ditambah seperti di agenda 2 sekarang kita ada pembelajaran secara sinkronus 9 JP ya 9 JP yang kemarin kita ikuti itu kan cukup panjang gitu ya artinya kalau melalui media Zoom itu sebetulnya melelahkan ya secara klasikal dengan Zoom itu lebih melelahkan by Zoom ya adik-adik ya kita di depan komputer, lelah mata, lelah otot mungkin barangkali ya.
beda dengan pembelajaran secara klasikal. Tapi apapun itu kita ikuti ya alurnya. Nah, kita ingin explore itu ya, melihat bahwa adik-adik sampai sejauh mana sih masing-masing pengalaman belajarnya ketika sudah mengikuti pembelajaran, walau itu melalui self learning dan juga melalui daring seperti ini. Baik, untuk penguatan kita di hari ini, adik-adik, saya nanti akan jelaskan detail tentang matriks ya. Nanti mohon diperhatikan dengan baik supaya adik-adik tidak kehilangan informasi ya. Karena ini pengalaman ya, saya sampaikan itu kadang sudah saya sampaikan perasaan sudah menyampaikan itu bolak-balik, tapi ternyata pada saat adik-adik harus eksekusi untuk matriks rancangannya masih juga ada yang kurang gitu ya. Nah, nanti harapannya silakan perhatikan dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan, terutama untuk bekal adik-adik nanti di agenda 4, menyusun rancangan aktualisasi. Karena ini tugas individu, kita pakai ini saja ya, supaya yang kemarin belum sempat presentasi, hari ini mendapat bagian untuk bisa mempresentasikan matriksnya. Ini sekarang persiapan adik-adik untuk matriks ya. Karena perlu penjelasan agak panjang di matriks, kita fokus pada matriks. Nomor absen 19, monggo silakan. Kayak matrik Ya, ya sekedar. Mas Raffi. Jabatanmu apa, Mas? Ini sebagai apa? Calon penghulu? Nggih, Oke. bener. Nah, sambil menunggu Mas Raffi untuk share screen, adik-adik, sampai saat ini yang masih galau dengan core isunya, kira-kira masih ada atau tidak? Atau adik-adik sampai dengan saat ini sudah yakin, sudah fix dengan core isu yang akan diangkat nanti, kira-kira? Bagaimana? Sudah Bu, saya sudah punya core isu yang pasti. Atau sampai dengan saat ini adik-adik masih ragu-ragu yang mana ya dari isu yang sudah ada ini yang nanti akan saya jadikan untuk diangkat ke rancangan aktualisasi. Kira-kira ya bagaimana adik-adik? Mas Raffi kalau sudah siap sambil boleh share screen ya. Ini Ya, saya masih OTW masih ini Mas, belum kelihatan. Ya, apakah sudah ya sedang kayaknya dia lagi loading. Oke, sudah kelihatan. nggih, soalnya sinyalnya juga kurang mendukung. Iya, suaranya Mas Raffi agak putus-putus. Adik-adik, tolong diperhatikan pada kolom isu, ya. Pada kolom isu, adakah yang masih galau sampai dengan saat ini dengan isu yang ini yang akan diangkat? Siapa kira-kira yang Masih Ada Bu, masih masih galau. belum fix, Bu. Mas Surya masih belum fix. Adik-adik masih punya waktu ya sampai nanti masuk di agenda 4 ya. Ketika adik-adik sudah pembimbingan ya kan pada saat merancang aktualisasi yang ini ya core isu ini harus sudah ada ya. Tidak boleh lagi bimbang dan ragu.
harus sudah diskusi dengan mentornya, ya kan? Harus mencari, menggali informasi untuk menentukan core issue yang ada, ya. Baik, kita coba lihat dari Mas Raffi. Boleh dipresentasikan dulu, Mas, nanti saya berikan feedbacknya. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya, Bu, sudah jelas? Sudah. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Raffi Faza. Jabatan sekarang penghulu pertama untuk tempat tugas di kantor urusan agama Kecamatan Balapulang, angkatan 42 dari kelompok 2B. Izin mempresentasikan terkait isu pada tugas agenda 2 hari ketiga. Untuk isu yang diangkat, yaitu optimalnya pendataan arsip akta nikah di Satker kami, Bu. Untuk kegiatannya ada 8 kegiatan. Yang pertama yang saya lakukan mengidentifikasi masalah. Yaitu tahapannya melakukan evaluasi kondisi pendataan arsip nikah saat ini. Karena saat ini masih konvensional, masih memakai cara yang lama, yaitu dengan cara konvensional, terdigitalisasi. Yang B, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Nah, tentu kalau misalnya mau digitalisasi aktanya kan digitalisasi ini. Nah, kemudian untuk pemaknaan keterkaitan core view ASN berakhlak, yaitu dalam kegiatan ini ada akuntabel dan kompeten, yaitu menyajikan datanya dengan apa adanya. Yang kedua, kompeten, yaitu melibatkan pegawai. Kemudian kegiatan kedua yaitu perencanaan program. Untuk tahapannya, yang pertama menyusun rencana perbaikan pendataan arsip akta nikah KUA. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menetapkan indikator keberhasilan. Kemudian pemaknaan keterkaitan core value ASN berakhlak. Yang pertama, loyal. Dalam kegiatan ini loyal. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Mungkin langsung saya lanjut aja untuk mempersingkat. Yang ketiga, kegiatannya yaitu penguatan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan pelatihan teknis kepada pegawai mengenai manajemen arsip digital. Yang kedua, sosialisasi pentingnya kerapihan dan akurasi dalam pengarsipan. Tentu di Satker kami tidak semuanya paham terkait digitalisasi akta nikah, karena memang rata-rata di Satker kami itu sudah tua, Bu. Jadi untuk masalah media sosial ataupun masalah hal yang menunjang digitalisasi kurang memahami. Yang kemudian pemaknaan core value ASN berakhlak. Dalam kegiatan ini ada kompeten dan harmonis. Untuk kompeten, meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan manajemen arsip digital. Kemudian harmonis, mengajak semua pegawai terlibat, saling mendukung, dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Karena akta nikah di KUA kami itu ada dari tahun 1952, Bu. Misal nggak digitalisasikan, takutnya nanti ada musibah ataupun ada kejadian misal masih menggunakan cara lama, yaitu konvensional. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem. Untuk tahapannya, menyusun atau menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel yang kami gunakan caranya. Nah, mungkin nanti barangkali ada masukan atau juga untuk aplikasi. Kemudian
berikutnya membuat format standar input data Aktanika. Selain menentukan lalu mulai digitalisasi untuk arsip Aktanika. Yang kedua, akuntabel, sistem dikembangkan dengan mekanisme verifikasi agar data itu valid. Kegiatan berikutnya yang kelima, pengumpulan dan digitalisasi arsip yang lama. Dari tahun 1952 sampai sekarang, tahun 2025 itu masih konvensional. Tahapannya inventarisasi arsip nikah yang masih manual. Yang kedua, melakukan digitalisasi. Jadi kami rencananya nanti arsip akta nikahnya scan, Bu, karena ada di sini sudah ada scannernya. Sejak ada program revitalisasi, namun sampai saat ini belum digunakan karena belum tahu caranya pegawai di sini untuk menggunakannya. Ada scan Libra namanya dan diinput data ke sistem. Kemudian yang ketiga, memberi kode atau nomor arsip yang terintegrasi antara fisik dan digital. Nah, jadi nanti hasil scanannya itu diberikan kode atau nomor akta nikah biar nggak bingung ketika mencarinya. Jadi untuk digitalisasi ini nanti di scan dan diketik. Nanti ketika mencari data yang dibutuhkan bisa secara cepat kita mencarinya. Karena untuk saat ini ya harus buka lama. Untuk pemaknaan nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Nah, dalam kegiatan ini agar masyarakat tidak perlu kesulitan mencari arsip lama karena sudah terdigitalisasi. Yang kedua, kolaboratif, melibatkan tim secara bersama-sama untuk mempercepat proses digitalisasi. Tentu saya nanti tidak sendirian untuk minta bantuan ke teman-teman juga, karena sangat banyak jumlah perkawinan per tahun aja udah hampir di sini karena golongan ataupun tipologi KUA-nya sudah B, itu kisaran 700 ke atasan, jadi nggak mungkin kalau misalnya saya nanti kerja sendiri. Kegiatan yang berikutnya, yang nomor 6, implementasi pendataan arsip baru. Nah, jadi tahapannya, setiap akta nikah baru langsung dicatat secara digital bersamaan dengan pencatatan manual. Kedua, menetapkan SOP pencatatan agar konsisten. Untuk pemaknaan core value ASN berakhlaknya, yaitu akuntabel dan loyal. Untuk akuntabel, jadi setiap akta nikah langsung dicatat sesuai dengan SOP agar tidak terjadi kesalahan. Dan loyal menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas sesuai aturan negara. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Membuat laporan berkala tentang capaian pendataan arsip nikah. Misal dalam 1 bulan ini yang sudah terdigitalisasi 5 tahun atau 10 tahun dan seterusnya. Untuk tahapan berikutnya melakukan evaluasi kendala dan mencari solusi perbaikan berkelanjutan. Untuk pemaknaan core value ASN berakhlaknya yaitu kompeten dan akuntabel. Untuk kompeten, evaluasi dilakukan dengan instrumen yang terukur dan sesuai standar. Untuk akuntabel, menyampaikan laporan hasil evaluasi dengan transparan. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu pemeliharaan dan pengembangan. Yang pertama tentu kita akan melakukan backup data secara rutin, baik offline maupun online. Yang kedua, memastikan keamanan data, baik privasi dan perlindungan dokumen. Untuk pemaknaan core value ASN berakhlaknya yaitu dalam kegiatan ini ada adaptif dan kolaboratif. Untuk adaptif, menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan baru dalam arsipan. Kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, misalnya bagian IT atau Kemenag Kabupaten. Mungkin cukup sekian Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mas Raffi yang telah mempresentasikan matriknya ya. Adik-adik mohon diperhatikan buat semuanya ya. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait di isu dulu ya.
isu ya. Nanti adik-adik pada saat agenda 4, ini nanti kaitannya dengan di agenda 4 ya, habituasi. Adik-adik di sana nanti mulai dapat konsep aktualisasi ya kan. Kemudian pembimbingan rancangan aktualisasi. Setelah pembimbingan nanti ada seminar rancangan aktualisasi. Setelah itu akan ada masa habituasi, yaitu untuk mengimplementasikan ya dari rancangan yang sudah diseminarkan selama 1 bulan kurang lebihnya. Setelah itu adik-adik akan ada pembimbingan kembali untuk seminar laporan. Setelah itu seminar laporan aktualisasi ya. Ada juga pembekalan ya adik-adik ya sebelum adik-adik apa namanya mengimplementasikan tuh ada pembekalan. Baik. Nah, sekarang kita di isu dulu. Penugasan yang pertama pada saat nanti adik-adik di agenda 4, itu adik-adik diminta untuk mengidentifikasi isu. Hal ini sudah dilakukan tentunya ya pada saat kemarin adik-adik mengikuti pembelajaran di agenda 1 ya. Mengidentifikasi isu. Nah, tentu pada saat mengidentifikasi isu, adik-adik harus cukup memiliki pengetahuan terkait dengan isu-isu apa ya atau problem apa yang dihadapi di Satker adik-adik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan adik-adik ya. Tuh. Kalau seandainya terpaksanya tidak ada yang sesuai dengan tusi kita, ya, maka silakan untuk mengangkat isu secara umum yang terjadi di satuan kerja adik-adik masing-masing, gitu ya. Tetapi pengalaman selama sudah kita masuk ke periode berapa ini 8 ini, itu insya Allah adik-adik menyusun atau membuat rancangan aktualisasi itu sudah sesuai dengan tusinya masing-masing. Yang guru sesuai dengan tusinya sebagai guru. Yang calon penghulu juga demikian. Calon dosen juga begitu. Ataupun analis kebijakan, analis SDM, atau pranata komputer, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka di kolom yang pertama itu nanti adik-adik diminta untuk membuat mengidentifikasi isu. Kita diminta 5 isu ya. 5 isu yang ada di Satker kita sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan adik-adik ya. Nah, dari 5 tersebut nanti akan dianalisis menggunakan alat tapisan analisis yaitu APKL. Nah, menggunakan APKL nanti akan terfilter menjadi 3 isu ya. 3 isu tidak mungkin kan adik-adik harus menyelesaikan atau mengangkat ketiga isu tersebut untuk menjadi ide pada rancangan aktualisasi kita sehingga adik-adik diminta untuk melaksanakan analisis kembali ya menggunakan USG ya. Urgency, seriousness, dan growth. Nah, dengan menggunakan USG nanti akan muncul 1 isu ya. Itulah namanya core isu atau isu yang terpilih ya yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun rancangan aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana untuk menentukan 5 isu-isu tersebut? Tentu, makanya saya sampaikan ke adik-adik semuanya ya. Sampai dengan saat ini masih ada yang bingung dengan isu-isunya. Masih, Bu, gitu. Nah, maka adik-adik silakan untuk bisa memulai untuk melakukan diskusi dan komunikasi konsultasi dengan mentornya. Bu, tapi saya belum tahu Bu siapa mentornya ya. Mentor itu adalah atasan langsung adik-adik ya. Atasan langsung kita. Yang guru siapa mentornya? Kepala madrasah. Calon penghulu siapa mentornya? Kepala KUA. Yang prakom siapa mentornya? Karena dia jabatan fungsional di bawah Kasubag Tata Usaha, berarti mentornya adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. Gitu ya adik-adik ya. Yang dosen, siapa mentornya calon-calon dosen? Silakan. Dosen itu kadang ada yang di
dekannya atau mungkin di kaprodinya yang lebih dekat gitu ya. Seperti itu. Nah, adik-adik sudah mulai bisa melakukan konsultasi dari sekarang. Kalaupun adik-adik masih takut ya karena belum ada surat ya, nanti kan ada surat penunjukan untuk mentor ya. Kalau adik-adik masih takut, Bu, saya takut, Bu, soalnya belum tahu, belum ada surat resminya misalkan. Adik-adik bisa mulai menggali informasi ya, mencari data sebanyak-banyaknya melalui apa? Bisa melalui wawancara atau melalui observasi ya. Nah, selama adik-adik kurang lebih 2 jalan 3 bulan ini kan sudah bergabung dengan satkernya, maka kan setiap kali kita ke kantor pagi, pulang sore kan kita sudah paling tidak sudah mengamati ya adik-adik ya, sudah melakukan observasi secara mandiri. Nah, observasi itu barangkali belum cukup, maka silakan diperkaya ya data-data itu dengan bertanya kepada senior adik-adik, kepada artinya orang-orang yang ada di kantor. Kalau misalkan ada user yang ada di sana pengguna layanan kita ya, barangkali kalau yang di KUA atau mana itu kan ada banyak pengunjung datang ya masyarakat yang memerlukan layanan ya. Adik-adik boleh bertanya kepada pengguna layanan tersebut ya. Dari situlah nanti kita akan bisa mendapatkan data dan informasi terkait, oh ternyata di sini masih ada problem. Oh, di sini masih ada masalah. Nah, itulah yang menjadi garapan adik-adik berikutnya untuk diidentifikasi. Sampai di sini paham? Oke. Setelah terkumpul 5, nanti dari 5 isu ini tidak hanya berhenti sampai belum adanya, kurang optimalnya, ya, masih kurangnya, belum lengkapnya. Jadi itu kalimat-kalimat negatif yang mengawali isu, ya. Jadi isu diawali dengan kalimat-kalimat negatif, ya. Nah, setelah adik-adik menentukan 5 isu tersebut, kemudian adik-adik memiliki kewajiban untuk mendeskripsikan, ya. Misalkan ini Mas Raffi, ya belum optimalnya pendataan arsip akta nikah. Dari mana Mas Raffi bisa mengatakan bahwa pendataan arsip akta nikah nah, itu belum optimal? Nah, tentu Mas Raffi dapat informasi sebelumnya atau sudah mendapatkan data. Iya, Bu, soalnya kita ketika mau mencari arsip akta nikah yang tahun ini kita masih kesulitan, Bu, karena berkasnya itu bertumpuk misalkan. Berkasnya belum teratur diarsipkan, barangkali seperti itu ya. Jadi adik-adik mengatakan bahwa itu sebuah isu, jangan atas persepsi adik-adik sendiri ya, namun berdasarkan based on data ya kalau bisa ya. Data kan tidak harus berupa angka ya, tetapi bisa dari pengamatan adik-adik pada saat di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara adik-adik ketika di kantor bertemu dengan seniornya, teman-temannya di sana sehingga mendapatkan data dan informasi. Nah, maka itulah yang menjadi bekal adik-adik untuk membuat deskripsi. Jadi kolomnya nanti adik-adik pada deskripsi isu, ya ini nanti di rancangan aktualisasi ya. Ada nomor, kemudian isunya apa, berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom sebelah kanannya lagi itu adalah kolom deskripsi isunya, ya menceritakan isu barangkali berapa baris ya. Misalkan belum optimalnya pendataan arsip dan akta nikah di KUA bla 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 misalkan ya. Dideskripsikan ya. Apa namanya arsip-arsip ini sulit untuk ditemukan ya, belum ada pendataan secara digital misalkan bla bla bla, silakan itu diceritakan sama Mas Raffi. Kemudian isu yang kedua, kurangnya sarana prasarana apa dideskripsikan ya, kurangnya sarpras itu bagaimana gambarannya. Ya, jadi adik-adik punya kewajiban untuk mendeskripsikan. Setelah deskripsi, nanti adik-adik masih punya satu lagi kolom, yaitu scanning agenda. Ya, scanning agenda menggunakan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ya, nanti adik-adik akan difasilitasi pada saat mengikuti agenda 3.
Jadi fungsi agenda 3 tersebut 2 mata pelatihan, ada manajemen ASN dan smart ASN, itu adalah dalam rangka untuk meneropong ya. Meneropong melakukan scanning apakah isu belum optimalnya pendataan arsip akta nikah ini kira-kira masuk manajemen ASN atau smart ASN. Kira-kira masuk mana Mas Raffi? Smart ASN atau manajemen? Manajemen, Bu. Manajemen atau smart? Bisa jadi ketika Mas Raffi nanti akan melakukan scanning, ya digitalisasi dan sebagainya, itu masuk di Smart ASN. Pertanyaannya, Bu, bolehkah satu isu itu mencakup keduanya, baik itu manajemen ataupun Smart ASN? Boleh adik-adik ya, ketika yang penting adik-adik nanti bisa menjelaskan ya pada kolom keterkaitan dengan agenda 3 ya. Misalkan Smart ASN, apa penjelasan Mas Raffi? Ketika isu ini masuk Smart ASN bahwa nanti kami akan melakukan digitalisasi Bu sesuai dengan mata pelatihan di Smart ASN atau bla 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 gitu ceritanya. Atau kalau misalkan ini terkait dengan manajemen ASN, silakan dari sisi apanya yang terkait dengan manajemen ASN. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Yang saya jelaskan tadi memang tidak akan kita apa namanya kerjakan di agenda 2 ini. Tetapi itu nanti menjadi bahan bagi adik-adik pada saat mengerjakan agenda 4 habituasi ya, pembimbingan rancangan. Baik, itu di deskripsi isu. Jadi deskripsi isu nanti isinya ada 4 kolom ya. Ada nomor, ada isu, kemudian deskripsi isu dan keterkaitan atau scanning agenda 3 ya. Tuh. Oke. Itu kita tutup. Sekarang kita balik ke matrik ya. Setelah isu dari 5 isu yang sudah dideskripsikan oleh adik-adik tadi akan dianalisis menggunakan APKL dan USG, maka akan ketemu satu core isu, ya kan? Satu core isu ini tentu adik-adik tidak akan bisa mencari solusinya sebelum kita mencari apanya coba kira-kira? Belum cari apanya? Kita tidak akan bisa menentukan obatnya atau treatment untuk solusi itu ketika adik-adik belum mengetahui apanya? Penyebabnya. Yes. Mengetahui penyebabnya. Nah, penyebabnya. Misalkan ya, Mas Raffi, saya gambarkan ya, kita analogkan itu gampang aja adik-adik. Mas Raffi itu pusing ya. Bu, kepala saya pusing, Bu, karena saya ini mungkin masuk angin, Bu. Semalam itu panas, saya pakai kipas angin, barangkali ya. Kemudian Mbak Mela juga, Bu, saya juga sama, Bu. Tapi beda, Bu. Saya karena ini tanggal tua ya, Bu, ya sudah tanggal ini, jadi kepala saya pusing. Tuh. Kemudian Mas Surya misalkan, Bu, saya juga, Bu. Oh, kamu kok melu-melu gitu ya. Saya juga pula, kamu kenapa lagi Thomas? Kok pusing juga? Saya karena saya tadi baru berantem Bu sama teman saya Bu. Sekarang saya bingung ini Bu, misal ya adik-adik ya. Maka kita akan mencari penyebabnya dulu. Nah, tadi Mas Raffi karena masuk angin, Mbak Mela karena tanggal tua, kemudian Mas Surya karena habis berantem nih, berkonflik dengan temannya. Nah, kita cari sebabnya udah adik-adik. Tentu nanti kita akan bisa menentukan. Oke, Mas Raffi, kamu biasanya minum apa, Mas? Kalau masuk angin, tolak angin, insya Allah sembuh, Bu. Dah, kasih Mas Raffi tolak angin. Terjawablah ya dia. Mbak Mela kira-kira dikasih apa? Mbak Mela kamu pusing. Ya udah Mbak Mela ini minum tolak angin. Sembuh apa enggak adik-adik kira-kira? Enggak sembuh. Karena iya Mbak Mela berarti sembuhnya dikasih apa kira-kira Mbak Mela? Kasih uang ya Mbak Nela. transferan. Uang. Iya, Mbak Mela itu baru sembuh ya. Kemudian Mas Surya. Nah, Mas Surya ini apa ini? Oh, berarti perlu mediator, Bu. Mas Surya supaya tidak berkonflik lagi sama temennya. Nah, jadi adik-adik, nanti adik-adik menentukan treatment ya untuk mengatasi apa namanya
dari isu-isu yang ada itu, yaitu mencari dulu sebabnya. Nah, maka di sini nanti adik-adik akan difasilitasi menggunakan tools-nya untuk menganalisis dengan fishbone analysis. Sehingga kita tahu dari man-nya, penyebabnya dari man, dari money-nya, dari methods, ya kan, milieu, dan sebagainya. Nah, dari situlah nanti adik-adik akan bisa menjawab ya, mencari solusi kreatif, solusi yang inovatif untuk apa core isunya tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah paham saya lanjutkan. Nah, ketika adik-adik tadi sudah mencari sebab dan mendapatkan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan core isunya, maka itu masuklah ya, terpilih menjadi kegiatan-kegiatan seperti yang ada pada kolom kegiatan yang sudah dibuat Mas Raffi ini adik-adik ya. Nih. Nah, Mas Raffi kegiatannya ini subhanallah banyak sampai 8. Saya tanya, 8 ini Mas Raffi bisa menyelesaikan dalam waktu 1 bulan? Tentu boten, Bu. Kira-kira. Nah, kalau urung-urung harus dijawab boten lah. Kamu boten tapi nggawe kegiatan akeh banget toh, Mas. Maka adik-adik gini. Dalam kegiatan, tolong diperhatikan baik-baik ya. Dalam kegiatan harus mencakup 3 poin ya. 3 poin, bukan 3 kegiatan loh ya, 3 poin. 3 poin itu apa saja? 1, perencanaan. 2, pelaksanaan. 3, evaluasi. Jadi kegiatan adik-adik harus mencakup 3 poin ini. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, perencanaan ini biasanya cukup dengan 1 kegiatan ya. Merencanakan seluruh kegiatan yang akan kita lakukan untuk memecahkan core isu di perencanaan. Di pelaksanaan, adik-adik bisa explore, bisa 2 atau 3 kegiatan ya. Bisa 2 atau 3 kegiatan, boleh. Nah, di evaluasi cukup hanya 1 kegiatan saja. Mengevaluasi, misalkan kita punya inovasi. Kalau Mas Raffi tadi inovasinya adalah digitalisasi ya, dengan scan, kemudian memasukkan itu menjadi sebuah database gitu barangkali ya. Itu. Nah, maka nanti dievaluasi itu adik-adik, kalau bisa, inovasi kita itu apa? Nah, kira-kira dalam waktu 1 bulan, apakah inovasi yang kita buat itu bisa menyelesaikan atau bisa menjawab core isu kita, gitu ya. Jadi adik-adik tinggal lihat aja before and after-nya. Sebelumnya Mas Raffi melihat bahwa di tempat Mas Raffi arsip-arsip ini masih belum tertata. Ketika Mas Raffi punya inovasi, apakah inovasinya ini setelah dilaksanakan dalam 1 bulan itu menjawab masalahmu tadi di core isu? Itu ya. Jadi ada before and after-nya. Tuh. Jadi ketika adik-adik punya inovasi, inovasi itu memang benar-benar bermanfaat untuk menjawab masalah kita gitu. Kalau yang guru, Bu, saya kayaknya anak-anak itu kurang minat ya dalam pembelajaran mata pelajaran matematika misalkan. Maka yang menjadi guru matematika tentu akan memikirkan inovasi apa yang akan dibuat untuk menjawab, untuk meningkatkan minat siswa ya, minat kalau peserta didik barangkali ya, kalau kita istilahnya ya. Bu, saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik, yang membuat anak-anak itu semangat untuk belajar, misalkan. Silakan, berarti itu inovasimu ya, membuat media pembelajaran berupa video kah, atau game-game seperti itu ya. Nah, sehingga di waktu 1 bulan, ketika media pembelajaran yang berupa video tadi atau game tadi sudah diterapkan, diimplementasikan, oh ternyata dievaluasi ya kan. Oh anak-anak ternyata meningkat ya minat belajarnya untuk mempelajari mata pelajaran matematika karena terlihat dari antusiasme apa namanya siswa dalam pembelajaran. Jadi kelihatan gitu ya. Walaupun mungkin waktu 1 bulan itu belum bisa ya kita akan melihat hasilnya ya. Setidaknya adik-adik dalam penerapan itu
oh ternyata ini bisa meningkatkan minat siswa. Itu kalau yang guru. Nah, silakan nanti yang jabatan-jabatan yang lain mencari isu dan membuat inovasi untuk memecahkan isu. Setidaknya hasilnya nanti itu bisa dilihat dan diimplementasikan dalam waktu 1 bulan tersebut. Sampai di sini paham? Bisa dipahami Sa- ya? sangat jelas, Bu. Oke, nah sekarang adik-adik ketika adik-adik membuat kegiatan, misalkan tadi di perencanaan 1, pelaksanaan itu bisa 2 kegiatan, atau 3 kegiatan, atau 4, evaluasi 1. Maka kita cek yang kegiatannya Mas Raffi ini. Identifikasi masalah dan perencanaan program itu bisa dijadikan 1 kegiatan perencanaan, Mas. Merencanakan program kegiatan pendataan arsip, misalkan begitu. Nanti di tahapannya, Mas Raffi pertama melakukan identifikasi. Itu juga boleh ya, atau kegiatanmu di tahapan pertama ini nanti jadikan 1 dengan tahapan kegiatanmu yang kedua. Tapi intinya kegiatan 1 dan 2 ini bisa dimasukkan dalam kegiatan perencanaan. Bisa dipahami ya Mas Raffi ya? Nah, sehingga nanti pada keterkaitan dengan berakhlaknya, adik-adik dalam 1 kegiatan itu jangan hanya 2. Ada penguji yang minta untuk ditambahkan minimal 3 atau 4 core value berakhlak yang terkait dengan kegiatan kita. Gitu ya. Nah, nanti pada saat adik-adik di merancang aktualisasi, setelah kolom tahapan itu masih ada tambahan 1 kolom lagi, yaitu kolom output ya. Jadi output itu dibuat disesuaikan dengan tahapan kegiatan. 1 tahapan, 1 output. 1 tahapan, 1 output. Jadi kalau misalkan Mas Raffi di sini melakukan evaluasi kondisi pendataan arsip nikah saat ini, maka outputnya apa Mas Raffi? Kira-kira apa? Melakukan evaluasi outputnya apa? Ya laporan kan, laporan data, laporan kondisi ini kan, kondisi pendataan arsip, ya kan, atau berupa data atau apa. Kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Nah, berarti laporan ya, apa apa notulen seperti itu. Kendala-kendala apa sih yang dihadapi pada pendataan arsip? Kemudian menyusun rencana perbaikan pendataan. Nah, ini outputnya apa adik-adik kira-kira? Berarti bisa matriks atau peta ya, peta rencana untuk perbaikan. Jadi rencana kegiatan itu mau ngapain-ngapain aja, mau kegiatan apa saja, bisa seperti itu. Jadi sekali lagi setiap tahapan 1 output. Mengapa setiap tahapan harus 1 output? Itu untuk mempermudah adik-adik semuanya nanti pada saat habituasi, ya kan? Untuk memudahkan mengumpulkan evidence-nya atau bukti dukung gitu ya. Misalkan adik-adik tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, itu di tahapan ya. Apa bukti dukungnya atau outputnya? Bisa berupa notulen kesepakatan, bisa foto, dokumentasi foto. Nah, itu nanti akan dilaporkan menggunakan format laporan mingguan. Jadi adik-adik pada saat implementasi 1 bulan di tempat kerjanya harus membuat laporan mingguan yang akan diupload ke BLC. Nah, itu tadi ketika adik-adik menentukan output sesuai dengan tahapannya, itu memudahkan adik-adik untuk mengumpulkan bukti fisiknya. Jadi setiap tahapan itu kita ada bukti fisik yang bisa kita kumpulkan sebagai pertanggungjawaban adik-adik ya. Itu mengandung nilai akuntabilitas juga ya. Seperti itu. Kemudian scroll ke bawah Mas. Saya ingin lihat kegiatannya Mas Raffi berikutnya. Coba. Oke. Penguatan sumber daya manusia. Memberikan pelatihan teknis kepada pegawai mengenai manajemen arsip, sosialisasi pentingnya kerapihan dan akurasi dalam pengarsipan.
Ini sebetulnya penting dilakukan, tetapi pertanyaannya ya, siapa yang memberikan pelatihan? Kapan pelatihan dilakukan? Dilakukan secara klasikal atau secara daring? Objeknya siapa yang akan diberi pelatihan? Seperti itu harus dipikirkan ya. Boleh dilakukan, tapi silakan adik-adik nanti memikirkan apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau misalkan mau fokus pada tadi untuk pendataan arsip, maka pendataan arsip itu kira-kira mau dilakukan menggunakan apa? Nah, menggunakan tadi kalau di sini tak lihat ada Microsoft Excel, ya kan? Kemudian setelah itu dilakukan scan. Barangkali Mas Raffi bisa fokus saja ke kegiatan itu, gitu ya, supaya nanti kegiatannya tidak terlalu banyak dan kita sulit ya untuk apa namanya merealisasikannya dalam waktu 1 bulan. Karena adik-adik dalam waktu 1 bulan itu nanti biasanya pekan pertama itu dipakai untuk perencanaan ya, atau mungkin sudah desain atau draft ya untuk pelaksanaan. Pekan kedua dan ketiga automatically adik-adik di situ sudah pelaksanaan. Di pekan keempat kita evaluasi gitu ya. Kalau kita desainnya itu nanti di 1 bulan. Nah, jika kegiatan kita banyak, tentu nanti tidak akan selesai, apalagi banyak dan berat-berat gitu ya. Maka nanti adik-adik silakan memikirkan kegiatan yang akan dilakukan. Sekarang saya coba kasih analog ya. Ketika adik-adik dengan 4 kegiatan dan dengan 2 kegiatan, core isunya kita itu sama-sama terjawab, kira-kira adik-adik milih yang 2 kegiatan inti atau 4 kegiatan? Kegiatan, Bu. Milih yang 2. Tapi ingat ya, 2 itu adalah kegiatan intinya. 2 seandainya ditambah perencanaan 1, ditambah evaluasi 1 kan jadi 4. Nah, ini setidaknya sudah memenuhi persyaratan adik-adik dalam menyusun kegiatan sesuai dengan penilaian dari lembaga administrasi negara, supaya adik-adik bisa pada level yang paling tinggi ya. Jadi ini penentuan kegiatan ini juga dinilai adik-adik ya. Kalau kegiatannya hanya 1 atau 2 itu kurang ya, itu levelnya masih di bawah ya. Maka saya sarankan adik-adik untuk menentukan kegiatan ini minimal 4 ya, minimal 4 kegiatan. Berarti boleh 5, boleh 6 ya. Tapi tadi tetap memperhatikan waktu implementasi adik-adik semuanya. Gitu nggih. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Oke, Bu. baik. Nah, kemudian keterkaitan dengan berakhlak, silakan. Kalau masih yang dua nilai itu, nanti adik-adik harus eksplor lagi ya, ditambah lagi. Karena tidak mungkin ya kegiatan itu mungkin barangkali hanya mengandung 2 nilai saja. Kalau adik-adik melakukan pelayanan, tentu pertama berorientasi pelayanan mesti masuk. Kemudian yang kedua, kalau kita itu berinteraksi dengan orang lain, perlu diskusi dengan mentor atau kerjasama dengan bidang lainnya, pasti ada harmonis, ada kolaborasi, gitu ya adik-adik ya, ada akuntabel. Karena kita bertanggung jawab ya melaksanakan kegiatan ini, menyusun instrumen dan sebagainya. Itu kan salah satu wujud dari akuntabel. Kompeten pasti. Mas Raffi tidak akan bisa melaksanakan scanning data arsip akta nikah tadi kalau tidak memiliki kompetensi untuk bisa melakukan scan. Ya apa enggak adik-adik? Nah, berarti kompeten masuk nopo mboten? Masuk. Ya, baik. Jadi silakan ya nanti untuk nilai berakhlak dalam masing-masing kegiatan ditambah ya adik-adik ya. Kalau ada yang masih 1, masih 2, silakan tambah. Minimal 3, paling enggak 3 atau 4. Tuh ya, nanti adik-adik akan dibimbing oleh coachnya masing-masing. Itu ya. Sampai dengan ini ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik yang belum jelas boleh ditanyakan. Barangkali ini nanti sampel sampel Mas Raffi ini sudah cukup ya. Kita lanjut dengan apa namanya pengayaan saja untuk adik-adik semuanya terkait dengan matriks ini ya.
Matriks untuk rancangan aktualisasi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini, hanya ada penambahan kolom. Yang isu itu tidak ada, karena isu sudah dibahas di atas. Jadi kolomnya itu nomor, kemudian kegiatannya adik-adik apa, berikutnya kolom ketiga tahapan kegiatan, kolom keempat itu adalah output, kolom kelima itu pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak, kolom keenam keterkaitan dengan visi misi organisasi, ya. Kalau ada fasilitator yang menyampaikan masih dengan format ada keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi, itu sudah tidak kita pakai ya adik-adik ya. Karena nilai-nilai organisasi itu sudah tercover ya, include di dalam core values berakhlak ya. Baik, silakan jika sampai dengan tahapan ini ada yang masih bingung adik-adik. Ini di kegiatannya Mas Raffi di perencanaan nanti bisa digabung 1 dan 2 dengan redaksi di kegiatannya itu melakukan perencanaan kegiatan pendataan arsip akta nikah gitu ya. Nah, di tahapannya 1 bisa melakukan konsultasi dengan mentor ya. Outputnya apa? Kesepakatan, notulen atau dokumentasi foto boleh ya. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi kondisi pendataan arsip nikah saat ini boleh ya, atau melakukan ya itu boleh mengidentifikasi kendala-kendala. Ya, pertama melakukan evaluasi dulu. Kedua, mengidentifikasi kendala-kendalanya. Ketiga, tahapannya menyusun rencana perbaikan pendataan. Itu boleh ya, Mas ya. Terus keempat, menentukan tujuan kayaknya nggak usah deh. Menetapkan indikator keberhasilan juga nggak usah. Sampai itu aja. Berarti kegiatannya Mas Raffi itu melakukan perencanaan optimalisasi pendataan arsip akta nikah. Tahapannya 1, konsultasi dengan mentor. 2, melakukan evaluasi. 3, mengidentifikasi. 4, menyusun rencana perbaikan pendataan. Itu aja cukup ya, masuk 1 kegiatan perencanaan. Kemudian kegiatan intinya, Mas Raffi bisa melakukan kegiatan yang nomor 4 ya, barangkali nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. 4, 5, 6. Itu bahasanya mungkin bukan pengembangan sistem ya. Kayaknya pengembangan sistem tuh kayaknya berat banget gitu ya. Itu kan hanya aplikasi sederhana berupa pakai Excel gitu, Thomas. Iya, Bu. Disampaikan saja, langsung saja. Apa namanya? Menyusun atau apa? Menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam apa gitu misalkan. Gitu aja. Itu bisa dipakai ya kegiatan 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir nanti adalah evaluasi. Kira-kira isu yang ini yang akan diangkat oleh Mas Raffi untuk rancangan nanti juga ini atau masih berubah lagi? Yang ini, oke. Nah, keuntungannya adik-adik, kelebihannya ketika adik-adik sudah menentukan ya, artinya isu yang akan diangkat nanti kira-kira akan apa tetap ya. Maka ketika adik-adik sekarang mengerjakan penugasan ini ya, itu nanti akan adik-adik bisa pakai pada saat agenda 4 ya, merancang aktualisasi. Jadi kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, tinggal menambahkan kolom output dan juga keterkaitan visi misi. Itu nanti untuk di agenda. Baik, silakan jika masih ada yang mau ditanyakan adik-adik. Kemudian bahasa di output ya, di capaian. Kadang-kadang masih ada juga yang mencantumkan pada output itu tuh misalkan begini, melakukan, melaksanakan atau apa. Output itu sudah bukan kata kerja lagi ya adik-adik ya. Output itu sudah dalam bentuk apa namanya hasil ya, atau apa ya,
kata lebih ke kata benda barangkali ya di output ya. Misalkan membuat, menyusun draft, atau menyusun desain apa kira-kira, menyusun materi untuk pembuatan konten apa gitu ya. Tuh, berarti nanti di outputnya itu apa? Ya materi ya adik-adik ya. Membuat draft modul atau bahan ajar, misalkan kalau yang guru, berarti outputnya apa? Ya draft modul. Mencetak atau apa namanya? Ya mencetak modul, berarti hasilnya ya modul. Gitu ya, bisa dipahami ya. Melakukan sosialisasi bla bla bla. Outputnya apa? Ya terlaksananya sosialisasi atau boleh laporan atau dokumentasi sosialisasi. Kemudian apalagi biasanya supaya adik-adik nanti nggak salah lagi dalam membuat output ya, membuat outputnya. Ini jam, oh ya sudah mau ini juga ya. Nanti kita insya Allah sebentar lagi kita akhiri adik-adik ya yang apa namanya, hmm, mas ini kan mau melaksanakan sholat Jumat ya, persiapan untuk sholat Jumat. Baik, monggo adik-adik silakan yang masih perlu, yang masih galau ya terutama ya, masih bingung dan perlu eh, didiskusikan pada kesempatan siang hari ini, monggo silakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, masihin, silakan. Ya, Bu, kalau misalkan ini, Bu, di angkatan 42 ini kan banyak orang. Kalau misalkan kebetulan ada satu isu yang sama gitu, Bu, cuma berbeda tempat itu gimana, Bu? Ya, baik. Jadi, adik-adik kan sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu nanti pengujinya akan sama. Artinya per kelompok itu pengujinya sama. Dan coachnya juga sama. Biasanya kalau saya membimbing ya, dalam satu kelompok misalkan ada 5 calon penghulu, ya kan? 5 calon penghulu. Bu, ini gimana? Kita sama-sama penghulu, tapi tempat nama itu nggak apa-apa, tetapi paling tidak bisa karena kan lokusnya beda. Misalkan nanti siapa lagi Masihin juga calon penghulu, Masihin juga akan menata arsip di KUA-nya misalkan karena memang belum tertata di sana. Ya silahkan saja ya, tapi tentu idenya lain ya. Idenya akan lain, oh gak sama persis, copy paste dari temenmu, podo persis kayak gitu. Apalagi pengujinya sama, ya. Supaya bisa dihindari itu, ya kita berinovasi. Kalaupun bahannya atau isunya sama, tetapi kita inovasinya mungkin akan beda sedikit, gitu nggih. Ya, kecuali kalau adik-adik diangkat di kelompok yang lain gitu ya, barangkali tidak masalah sih. Tapi itu pun juga tidak melegalkan adik-adik copy paste ya, harus punya ide masing-masing ya. Soalnya ini sudah angkatan kesekian, jadi sudah hampir sama-sama. Apalagi barangkali kita udah lupa ya pembimbing itu ya, yang kemarin pertama itu ambil apa persisnya nggak tahu. Tapi dari periode pertama sampai sekarang kita sudah masuk periode berapa? Saya kalau pembimbingan yang calon-calon penghulu itu pokoknya yang diambil tuh media sosial, penggunaan media sosial untuk peningkatan layanan di KUA, terus penataan arsip untuk ini, wes kuwi ya gak ganti-ganti. Yang guru ya podo, nah, aja guru aja seneng sih guru ya podo. Guru ki ya wis media nganggo video, nganggo game. Terus apa lagi? Yang Prakom barangkali ya, yang Prakom ini agak beda-beda adik-adik. Inovasinya luar biasa ini yang Prakom ya. Karena mungkin juga jabatan Pranata Komputer juga tidak terlalu banyak ya. Itu ya Mas Ihin ya. Jadi boleh ya adik-adik silakan saja. Tapi tetap ya jiwa inovasinya kan karena kita juga menerapkan salah satu core value adaptif ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
nggak ada yang tanya, Bu, emang ketahuan ya kalau kita nyontek ya? Biasanya saya tuh kadang adik-adik itu kalau kebangetan ya nyontek tapi ya mbok dilihat-lihat terus diedit-edit gitu ya. Ketahuan ini ngopi dari sini sehingga dalam satu dokumen ini udah seminar ya. Seminar. Tapi insya Allah bimbingan saya boten ya. Bimbingan saya itu biasanya kalau coaching itu tak lihat ya adik-adik sampai nggak sesuai fontnya itu biasanya saya tegur ya. Diedit. Kalaupun ngopi ya ora apa-apa. Tapi editen mas, mbak, ben nggak ketahuan. Disesuaikan semuanya. Pernah saya jadi penguji itu eh, sampai dokumen rancangannya itu apa namanya? Kan kita sebagai penguji pasti dikasih dokumen rancangannya secara utuh ya, Adik-adik. Setelah saya download, saya lihat gimana sih hasil rancangannya. Huruf-hurufnya itu dari pendahuluan dari ini itu bisa beda-beda gitu. Gimana nih anak-anak ini bikinnya ini? Tuh ya, diperbaiki itu ya. Baik, ini adik-adik sudah di-share ya panduan itu kalau nggak salah di BLC itu sudah ada ya. Panduan penulisan atau penyusunan rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Nah, nanti insya Allah kalau sudah masa coaching ya, yang coachnya saya biasanya saya kasih contoh sih. Walaupun contoh itu kan hanya sebagai pedoman ya. Sebagai pedoman, adik-adik nanti bisa ya inovasi masing-masing. Barangkali itu ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah cukup jelas, barangkali pembelajaran kita di siang hari ini kita cukupkan ya adik-adik ya. Harusnya belum sampai apa jamnya, tetapi mudah-mudahan walaupun sedikit ini tercover seluruh materi kita di penguatan agenda 2 ya, nilai-nilai dasar PNS dan semoga ini menjadi bekal buat adik-adik semuanya pada saat nanti menyusun rancangan aktualisasi yang mana tidak hanya sebatas rancangan saja, tetapi tentu yang lebih penting dari itu adik-adik bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ASN, sehingga itu nanti bisa menjadi habituasi, menjadi habits ya, kebiasaan kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mas Rafi mungkin bisa stop share, Mas. Iya, Bu. Sebelumnya Semangat terima ya, kasih nanti atas bisa masukannya, Bu. ya, masih bisa dilanjutkan kembali. Baik adik-adik, semoga manfaat apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya jika ada kesempatan buat coaching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bu Nikma. Terima Terima kasih wabarakatuh. banyak ya Bu Nikma. Terima kasih Bu, Terima kasih sangat Bu. jelas sekali paparan. Oke, Oke, terima semangat kasih. semuanya ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Nima. oke. Oke, Bapak Ibu, sebelum ditutup, untuk ketemu lagi Bu Nikmah di ikut pembimbingan ya Bu, kelompok 4 nggih. Ya, aku nggak tahu kelompok berapa ya mungkin Om. Ya, kelompok 4 nanti ketemu Bu Nikmah, untuk kelompok 1, 2, dan 3 nanti diinfo lebih lanjut nggih Bapak Ibu. Eh, gitu aja. Nanti kalau kayaknya Bu Ratna tadi mau coaching nggih, kelompok Kelompok 3. 3 nggih, kelompok 3 nggih. Nanti kelompok 3 jam 1 bisa Jam 1. coaching dulu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nima telah memberikan materi pada siang hari ini. Sekian nggih Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari ada yang ditanyakan? Cukup nggih, karena juga mau Jumatan. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akhiri. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kasih, Pak Terima kasih ya Pak Anang. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.